Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan juga salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia semua guru-guru kita yang berhadir dan jamaah sekalian. Kita kembali mengaji dalam maudu'at tafsir. Malam ini kita membahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263 dan 64. Tafsir yang kita rujuk malam ini tafsir Al-Baghawi. Tafsir versi kalau Al-Baghawi ini madhab fiqihnya Syafi'i ya. Tentunya berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini tafsir mu'tabarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Makna bebas, qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf atau perkataan yang ma'ruf, yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, memberi ampun, khairun min sadaqatin, lebih baik dari memberikan sedekah, menyakitkan atau menjengkelkan orang yang diberikan. Jadi mau disampaikan oleh Allah, ada dua pemberian kita kepada orang lain. Pertama, memberikan bukan dalam bentuk barang, bukan sedekah barang, bukan benda, tetapi memberikan ucapan, perkataan, bisa nasihat, bisa informasi, bisa pemberitahuan, bisa permohonan maaf, pokoknya sifatnya ucapan yang baik. Yang kedua, yang bersifat memberikan barang, seperti sedekah. Firman Allah, perkataan yang baik atau yang ma'ruf itu lebih baik lagi daripada memberikan sedekah yang menyakitkan. Bukan daripada memberikan sedekah. Perkataan yang baik bukan lebih baik dari memberikan sedekah, tapi perkataan yang baik lebih baik dari memberikan sedekah yang menyakitkan. Jadi jangan dipotong pada sedekah. Baik nabi bersedekah pursit nepegah yang god mantap. Jadi pegah yang godnya lebih god dari memberi yang menyakitkan. Bukan memberi yang menyakitkan. Kita ingin melihat bagaimana Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi menjelaskan ay kalamun hasanun, yaitu ucapan yang santun, ucapan yang baik. Ini yang lebih baik. Waradda ala sa'ili jamilun, ketika kita menolak orang yang meminta dan dia meminta dengan baik-baik juga. Nah, urang gemelake secara god bertanya. Peminta ceritanya, dia meminta atau orang minta sedekah lah, ya, meminta dengan cara yang baik. Ketika kita tidak memberikan, ini bukan suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika memberikan dengan menyakiti yang menerima.
Kalau tidak mampu diberikan, maka diucapkan dengan perkataan yang baik, dengan cara menolak yang baik. Raddus sa'il, tolak berat-berat. Karena kan Allah mentang bengih ke. Adik orang lelaki pi bengih si. Oh baik lagi nya menyokah nabi nu berat-berat. Elokah nak apa sahabat-sahabat baik lagi nya lah. Pastinya komplainan. Ilung kan gak lu laki oh kah nabi nu begah juhana kepuyannya ho telung ho. Jadi saya kira secara psikologi orang yang meminta itu pun senang ketika tidak diberikan, dan kita menolak dengan cara yang baik, dengan catatan dia pun meminta dengan baik. Dah gitu menolak orang yang meminta dengan baik-baik. Man menyoi laki dengan hana baik-baik. Mungkin kalau ilmu merespon. Ya laki ya patha waktu dia ngomong tu. Yang kadang-kadang itu biar kalimat puyah ke patha menang kira-kira. Jadi meminta pun harus baik, bukan hanya menolak dengan baik. Meminta pun harus dengan cara yang baik. Sehingga orang yang tidak mampu memberikan akan menolak juga dengan cara yang baik. Jadi mandua perintahnya. Kan perintah tolak dengan baik, laki ajak hana baik. Sama kedua-duanya diperintahkan dengan baik. Wa qala al-Kulabi du'aun salihun yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi. Kalau kita tidak mampu memberikan, kita juga masih lebih baik mendoakan orang itu dengan kebaikan di belakangnya. Nah orang enggak melaki hana mampu tak berikan, hana tak kena ke lalu lelaki maaf dan sebagainya, ilikut gaknya tam doa gaknya, ya Allah orang yang ja'atnya nabi, ya Allah pemudah rezeki ke lun hai lumbi, ya Allah bertumang rezeki di tempat yang lain. Hanya maknanya syid qaulun ma'rufun. Maka kadang-kadang itu lain tanggapi kan, ya Allah Tuhanku nabi orang yang baik long saya saja hai ke ipa ke baik tu long saya saja kau mana wiruh hijau lain ni ke kupu kena tapi ya saya jadi itu karena pada situasi yang sudah memberigenkan. Ya jadi kita lihat lagi wa maghfiratun, dan memberi kemaafan, ai tastiru alaihi hillatahu wala tahtuku alaihi sitrahu. Tanya hana perle taya umbar. Kita dilarang mengumbar kebutuhan orang lain pada orang lain. Datanglah seseorang yang meminta kepada kita, ketika tidak mampu kita berikan, yang pertama sudah kita tolak dengan baik-baik, dan tidak perlu kita umumkan. Hana perle taya bahasa Aceh taya kupru. Abeh rata urang kupru. Dan kita maklumkan. Nantinya ni meleke maklum baru. Jadi tak umumkan. Jadi pertama hana tabi. Yang kedua tak umumkan loh. Adik mana tabi bukan lain bacut. Jadi bertambahlah mungkin menyakitkan hati. Sehingga ada orang kadang-kadang ketika meminta jenis simak ya. Pinjam peng mbak tanya ngomong tu kan. Pinjam peng rumah hanya menyonal leke maaf hana tapi nyo bet ndak pak gop nyo memang halu kejik leke sebenarnya cuma penting nak tak mah bet ndak pak gop gepesan lom lagi nya. Maka ketika itu kita tidak mengumbar pada orang lain karena iganya malerfinya. Dalam keadaan juga dia merasa hina mungkin, atau dia merasa minder, jadi tidak mengumbar. Dumna tajuk hanjit tak umbar pak gop, apalagi hana tajuk musuh na tajuk hanjit tidak umbar, karena itu disebut manna wal adza. Tiada penjelasan. Khairum min sadaqatin, menolak dengan cara yang baik itu, dengan bahasa yang baik itu, maka lebih baik dari memberi sedekah.
yadfa'uha ilaihi, kita berikan kepadanya, tetapi yatba'uha adza ay manna wa ta'siri lisaili au qaulun yu'adzibuhu, yaitu dengan manna, mengungkit-ungkit bahasa Aceh, munye-unyet ata-ata tapi Nabi peng gegop sertuh ribera ta tempat ya begah ke tan munye-unyet haba ke. Jadi munye-unyetnya larangan. Maka aja dah munye-unyet. Ha? Berikan kau ah. Aduh munye-unyet ata-ata. Jadi kita berikan dengan tidak kita iringi munye-unyet. Karena mana itu munye-unyet itu sifat yang menjengkelkan si penerima, sehingga si penerima pun mungkin berontak jiwa sih. Siga tolong kau pegah orang tabahnya. Mana ikhlas mereka tolong pi. Pasti lagi yang terdebat sih. Jadi mana yang dilarang? Adza meremehkan dia, memojokkan dia, bahkan menyudutkan dia itu dengan nilai-nilai kehinaan. Ke bahasa Aceh, yu'adzaihi, peke, meremehkan orang lain. Ini larangan di dalam Al-Quran. Berarti ayat ini diambil oleh ulama tasawuf, dimasukkan di dalam penjelasan-penjelasan tasawuf. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah itu maha kaya, maha penyayang, penyantun, yaitu la yu'ajilu bil uqubah ala may yamannu wa yu'adzi bis sadaqah. Idealnya orang yang berbuat manna yang disiksa oleh Allah, orang yang berbuat adza yang disiksa oleh Allah. Tapi Allah maha kaya dan maha penyantun, han disiksa di dunia orang yang berbuat mana, yang munyet-unyet benar, han disiksa dunia, yang hak roh disiksa dunia, tapi Allah sayang ke disiksa untuk urang akhirat, atau terhadap orang yang berkata yu'adzi bis sadaqah, sampai-sampai ada orang yang nantinya menyesal menerima sedekah. Katanya yang karulah fahla tu tanya menanti tapi pegak legok orang tupu lagi yang nah telah ke waktu ngibi nah kalimatnya ni orang tupu lagi yang nah kucok ju apakah mana demanyo hai tunu tu pala tu cehmeh tu brigen tu lisibi ke tanya oi pegah mata bawahnya ke tanya malay pak gop. Jadi ini namanya manna wal adza dalam Al-Quran. Bahasa Aceh munyet-unyet, atau singkat lom menyek-nyek. Nah lom leh munyet-unyet mupaneng lom menyek-nyek. Nyek-nyek dah. Nya naga. Itu biar bahasa Aceh malay le ka kamus bahasa Aceh. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan, menghapuskan sedekahmu. Jadi seolah-olah draw terhapus sedekah. Padahal yang pindah pahalanya ke Allah pindah. Tapi ke Allah baik ka hapus pahala ke. Bukan ni tatim hapus dengan pahala draw tu. Maksudnya kita berbuat amal, kan mungkin tak hapus ke draw tu pahala, pasti yang hapusnya Allah. Tapi Allah ke katanya baik ka hapus pahala ke. Menunjukkan apa? Bukan Allah. Bukan maksudnya baik tak pegah tanya kepu ya Allah ne pahala lung ne pinah. Panai lu pinah lu ka pinah ke draw ke seolah-olah lagi nyan. Maka ke pegah dalam mukhatabah la tubtilu, jangan kamu membatalkan sedekah-sedekahmu itu dengan cara kamu mengungkit-ungkit, menyet-nyet agak bunuh dapegah wal adza, dan menyakiti orang menerima, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak hartanya itu tapi ria'an nas,
Ria, memperlihatkan. Rianya dari kata ra'a, ya, riaun. Nah, jadi memperlihatkan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan jangan pula kamu memberikan sedekah itu maksudnya seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini adalah perilaku orang-orang kafir. Orang kafir kan memberi itu sebanyak-banyaknya. Iman tu mahana, dia mana iman kah? Jika sedekah, makanya yang diberikan oleh kafir ini tidak disebut sedekah dalam bahasa agama. Banyak orang-orang kafir membantu orang-orang mukmin, tapi tidak dinamakan sedekah. Apa juga namanya? Kebaikan sosial dalam bahasa umum. Famasaluhu, dan perumpamaan orang yang bil manni wal adza itu kamasali safwanin, seperti safwan, yaitu batu besar yang licin. Kenanan urang safwan yang maksudnya batu yang halus, batu licin, lagi marmar. Alaihi turabun, di atas batu yang licin itu ada debu. Maksud taco bate sini yang halus, di atasnya nak apa ya? Taple apa atau taple tupung, debu juga. Fa asabahu wabilun, perhatikanlah ketika sebuah batu yang besar yang licin lalu kita taruh debu di atasnya atau tanah. Perhatikan ketika fa'asabahu wabilun, itu hujan yang paling raya, hujan deras. Apa yang terjadi? Hujan deras membasahi batu yang licin, di mana di atas batu tadinya ada debu. Kaito hujan, fatarakahu salda, batu itu pasti tidak ada apa-apanya di atas batu lagi. Hoka be abuno, hanale be, kemana sudah debu-debu itu? Sudah terhapuskan oleh derasnya air hujan. Kemana pahala kita? Kan banyak bersedekah, sudah terhapus oleh manna wal adza, terhapus oleh munyet-unyet dan ri'a annas. Jadi ayatnya gecok oleh ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali misalnya, geangkat bicara tentang akhlakul madmumah, yaitu akhlak yang tercela atau sifat-sifat yang tercela. Salah satu sifat tercela adalah riya. Ayatnya gangkat, ngebahas. Apa itu riya? Riya itu itulah riya annas, memperlihatkan kepada manusia. Kita lihat tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapuskan sedekah-sedekahmu. Ai ujura sadaqatikum, maksudnya jangan kamu hapus fahalamu yang sudah kamu berikan dengan bersedekah. Bersedekah banyak sekali kita diberikan fahala, karena bersedekah itu adalah bicara uang keluar, yang tidak semua orang senang dengan uang keluar. Lalu mbak rapat kan ramai orang jak. Nyo judul rapat malamnya peng terbit yang siro-ro cok silo. Kenapa kan? Oh, maku pakai pupu rapat dah. Pakai na bantuan. Rupanya pakat putu biak peng. Yang siro-ro ju prataketnya takek soh ju meletah. Ya, maka tidak mudah bicara uang keluar. Itu tidak mudah. Karena tidak mudah, orang yang mau mengeluarkan uang Allah berikan fahala yang banyak. Jadi karena fahala yang banyak maka sungguh rugi apabila fahala yang banyak itu dihapus sendiri oleh si pemberi dengan cara ri'a annas. Bahasa Aceh ri'a annas nyan mute'eh. Jadi buat mute'eh je hanagat. Yang gat pu gete'eh nyang gat.
Ya, tanya bujit ke orang yang geteah legop. Baik sampai orang yang muteah bagop. Muteahnya ri'a annas sekun. Punya iteahnya berarti tanya. Tegur. Baik. Bil manni wa ala saili, terutama kepada pihak yang kita berikan, baik perorangan atau bersifat lembaga. Hana mucih perorangan gede, juga bersifat lembaga atau keluarga. Dan kalimat ini keluar pada orang-orang yang tidak ikhlas. Boleh jadi karena kapuncak tak berigen mono emosi keun lom yang bit hanai tero yang jamunnya tikulah mulai semester ta teruk ngai sudahnya mandum lom biaya haji. Ketika itulah gugur fahala-fahala yang diberikan. Itu sangat mudah hilang fahala. Yang hanai tero yang jamunnya mulai banyak sampai yang long beraya kan. Punya long kubah sinan yang can di pajohano menang keun. Begitulah momok yang dia ucapkan. Itu namanya bil manni tadi. Kemudian waqala Ibnu Abbas, dilihat dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bil manni 'ala Allahi ta'ala. Bil manni maksudnya memperlihatkan ketidakikhlasan kita kepada Allah. Wal adza li sahibiha, sedangkan wal adza memperlihatkan ketidakikhlasan kepada si penerima. Jadi ba Allah pita perlu mahana ikhlas, ba urang terima pita perlu mahana ikhlas, maka ini adalah manni wal adza. Maka tidak boleh ketika seseorang memberi itu mencabut kembali. Anjir kan. Nyom yang hana suara lung kalinya jakrung kali ku bagi cok pulang. Hana ta cok pulang mentang tang ungkit raya si salah tu. Pulang tak cok long pulang. Oh berat lom. Jadi punya kali hijau jakrung hana munang tu. Enggak masalah, sedekah. Sedekah. Pi menyo ta unyet sengaja kadih tak ajak melasahnya ndak sembahyang maghrib kalinya. Puji melasahnya nak sembahyang maghrib kalinya. Yang aku nak menumpuk urang-urangnya dok nak tanya, "Apakah nak suara dia melasah gampungnya?" Padahal jakrung kok lu orang aku bagi kena. So yang tu meng ke senalu saja. Karena jakrung nak tengok geleng-geleng, menang kira-kira. Jadi bil manni wal adha. Jadi dia kata juk sedekah, doakan kita sukses, bersedekah nafala, kan bargaining, bukan sebuah posisi tawar. Punya posisi tawar berarti tidak diperoleh apa yang namanya itu pahala sedekah. Wal adha lisabiha thumma daraba lidzalika masalan kalladzi yunfiqu maluhu. Allah mengumpamakan, darabanya mengumpamakan. Maka dalam kamus bahasa Arab, daraba itu tidak saja bermakna memukul. Daraba ada yang maknanya memukul, ada yang maknanya mendidik, ada yang maknanya menegur, ada yang maknanya mencontohkan. Daraballahu masalan, Allah mencontohkan perumpamaan orang yang hilang pahala dengan sedekah. Kalladzi yunfiqu maluhu, yaitu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ai ka ibtalil ladzi yunfiqu maluhu, yaitu dia membatalkan apa yang telah diinfakkannya itu. Kenapa menjadi batal pahala? Ria'an nas, karena memperlihatkan kepada manusia semata-mata. Maksudnya dalam konteks ria, mutu bahasa Aceh. Ai mira'atan wasum'atan, pulumah dan pendengar. Sum'ahnya
pendengar wak gop nya hanai lai tu meng dengar tiang sedekah nya kalau tawa-tawa mak buta tu meng pendengar atau urang nya urang maksudna tiang sedekah kata tulis nan kan nya kira-kira urang hanai baca pengumuman tak minta cara biak baca tanya ha kena kajak saya aku nak yang aku tak padahal nak pelumah tulisan yang wayan tayang nele sinam sedekah misalnya. Jadi itu masuk kategori sum'ah juga. Kita belum puas ketika orang belum melihatnya atau belum mengetahuinya. Liyurau nafaqatahu, untuk memperlihatkan besaran sedekahnya. Wa yaqulu, agar orang-orang yang melihat mengatakan, kali baca pengumuman ya musuh bagi baca pengumuman sedekah orang lain mangribe karena agaknya 5 juta ya agak pelumah bago kali hai kali na pan daftar urang bi sedekah so bi sedekah hom cinia baca kero padahal tujuan ya baca dak tanyo ko le tanyo 5 juta ikut mangribe musuh kang kag baca oh mah kali baca tanyo panyai gampungnya innahu karimun sakhiyun. Yang kedua ni yang nak kriat hiro lain mandung kriat. Ka mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Inilah maksudnya ri'a annas. Jadi menyohana geinginkan lagi nyo kai kun hai kun ni gede nya hana ke kriya. Ambek tu ilu hang wujud 5 juta sebab bakon ngoi maribe. Nyan pikon si yang kan di Cina dalam kitab Imam Nawawi ketua luna kalimat kan mencih kitabnya banyak konsep itu. Hana tak pegat sesuatu karena ia tu ke manusia rianya kan, dan tak pegat sesuatu karena manusia syirik. Nak gua Abdullah mungkin juga file lang tek Arab. Berbuat sesuatu karena manusia syirkun. Tidak berbuat sesuatu karena manusia riaun. Contoh mampu jidra na hanani tulis sedekah na ha maksud kan pukeun iloh nak aku tulis sebab dia kata tulisnya nya kira ria yang keun ya iloh hana galak aku ria ta iloh hana aku tulis-tulisnya iloh hana galak aku ria ubai depu pilih gok long sedekah yang karya sih. Apa kan betul hana tulis buno karena manusia sih. Ria ya. Jadi bukan tidak berbuat karena manusia, tapi jika berbuat juga karena Allah. Ketika berbuat karena Allah, orang menghakimi kita ria, memvonis kita ria, nyan batal vonis orang. Karena ria itu adalah urusan hati, bukan urusan penampilan. Dan tayang jita bantah wa urang. Auman hajak sembayang awai tahan yang kah karya pak adepu jita ke lagi yan. Pak adepu lo ria, nam tulis hina badan lung aku ria. Hayana. Hai late kadepu kah late lung ria. Dalam laut dapat diduga, dalam hati tidak ada yang tahu. Maka ria ngahana ria kepada si pelakuan bakdro teh nai depui gop. Jadi masalah ria itu tidak usah takut divonis orang. Nyan bek-bek yo ni vonis le gop. Hanimat vonis orang ria. Maka ria tidak bisa dihukum secara lahir. Nanti dengar urang drop li polisi karena ria. Iron yang tetap polisi putra salah tak putra salah ria ne. Ria sesuatu yang abstrak, hanya ada di dalam hati dan itu tidak bisa dihukum secara jinayah. Urang ria hanji drop le WH. Hanji drop le polisi. Hanji drop karena ria itu hanya Allah yang tahu dan kita yang merasakan. Maka bek yo dihukum le gop ria. Kita hanajak sembahyang jemaah kali. Yang ke orang kali hujak sembahyang jemaah. Awal baca hujak, kai pegah ria. Pakah nak hujak le. Anjir lagi nyaji. Anjir dihukum secara lahiriah. Dan ria itu bukanlah sebuah yang sifatnya tangibilitas, kan penampilan lahirnya. Kan penampilan lahir. Atau batinnya.
maka riya itu disebut penyakit batin, bukan penyakit lahir. Jadi biar orang menghukum kita riya, tapi pastikan kita tidak riya. Walaupun nan ditulis beraya yang berkahnya dan hanjit tak tham pi panitia, umang lekai maaf panitia. Yang gara-gara ada orang tulis ilung sedekah 5 juta orang lain 5 ribu, nya ilung mandung kai tuduh legok pria. Nya ben tulis nya hana masalah pian. Hana puyak larang pian. Karena itu ada pada si pelakunya. Terbahas lebih detail dalam kitab tasawuf. Habis betul ya? Oh ya. Silakan mungkin dialog. Waalaikumsalam. Malah orang yang sedang mengira punya pertanyaan sedikit lagi ini bisa mungkin saja. Kemudian pertanyaan kami Ustaz, bagaimana kriteria orang-orang yang wajib tidak bersedekah? Misalnya begini Ustaz, kadang-kadang orang yang meminta sedekah atau yang mengemis itu badannya sehat, semuanya sehat. Kadang-kadang ada yang turun dari meja, ambil kantor satu itu anak yatim. Dia pakai apa maksudnya atau cadar kita kan dia mana uang itu kriteria. Kemudian kalau orang meminta atau minta biasa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Larangan yang ada meminta, bukan larangan memberi, kan? Jadi ketika orang merasa diri cukup, itu bagi dia dilarang meminta dan hina meminta. Al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Yang memberi lebih mulia dari yang meminta. Jadi yang dilarang adalah menjadi orang meminta tanpa kebutuhan, bi ghairi hajatin, tanpa emergensi. Hana emergensi terasa kerote, nyan dilarang meminta-minta, apalagi menjadi profesi, apalagi bertahun-tahun sepanjang hidup dilarang. Tapi memberi hana dilarang katanya. Hana memberi dilarang. Mana gaya tulis Pak Bak Timpang dilarang memberikan sedekah. Nyan getinjau dari segi mengganggu lalu lintas. Kan ke objek yang meminta. Betul sih hana salahnya. Ketika di lampu merah, kadang-kadang ada kalimat masyarakat dilarang memberikan sedekah di persimpangan jalan. Kan karena larangan memberi, karena memberi sangat mulia dalam agama. Larangan itu ditinjau dari segi mudarat pengguna jalan. Ka lampu hijau, igaknya ndang ngeliuk-liuk peng sedekah. Bangga 5 ribu karena jadi ke 12 nah sebab kita on 2 ribu. Kan katrep jaju. Ten motor likut. Pulang ambulan, pulang udah ngejar mau sakit. Maka bahasa memberi genkan orang lain. Kenyang kenara larangannya. Maka yang meminta itu pun semestinya tidak bagus di jalan, tidak bagusan. Pulang pun 2 drum, upok motor-motor gok. Nagot kan. Bak ketanyu nagot. Lang pandangan enggak bagus tu. Jadi bukan pada orang memberi yang menjadi kritikan, tapi pada yang meminta. Yang kedua, apa pertanyaan? Habis ya. Baik. Jadi intinya setelah kita baca ayat ini, kita tidak usah berubah apapun dengan cara dan prosedur yang sudah kita lakukan sekarang ini. Bentuk lihat kita baca ayatnya menyamanan pengumuman sedekah apa ahli. Baik, lanjut aja kan. Hanya kita tidak menyelipkan rasa ria dan bangga saja ketika kita telah bersedekah kepada manusia, nyantai, baik sampai menyakiti orang lain. Maksud contoh tu bersedekah baju kepada orang lain. Bang merempok kita, oh pai tak bajunya long, yang ke tinggal belum sedekah long geron apa? Kan malai katnya. Oh tu je. Gue oh polio sabah baju yang sedekah lelang kawan ibu pelumah ibu turi bago. Jadi membuat orang lain malu, amanan. Jadi ri'a annas atau adza buno ri'a annas adza.
Kemudian ayat berikutnya umpama tadi ya. Jadi Al-Qur'an penuh dengan tamsil. Tamsilnya adalah umpama supaya mudah dipahami. Misalnya ada pertanyaan, secepat mana kita hilang pahala gara-gara membuat adza dan membuat manna tadi? Allah umpamakan, perhatikan ketika debu di atas batu, kemudian turun hujan deras. Cepat enggak hilang debu tadi? Cepat. Begitulah cepatnya hilang pahala katanya. Yang keji betat tangke-ungke dan betat untuk tat. Ya. Famasaluhu ay mislu hadzal murai. Perumpamaan orang yang ria itu kamasali safwanin, seperti batu yang besar, al hajarul amlas, batu yang licin. Maka kertas cane bahasa Indonesia apa? Nalom istilah haji. Amplas dari bahasa Arab, amlas. Ya, kertas amlas, kertas pelicin artinya. Kertasnya enggak sah, tapi untuk membuat yang lain jadi amlas. Nah, jadi kertas amplas, kertas pelicin. Kertas cane. Cane bak roti bina hidu. Tinan bina hidu. Karena ada kesamaan. Ikun cane karena irtik-irtik saka. Kertas amplas kena lagi saka kan. Yang kerja ben pakai cane ya. Kertas cane mirip-mirip dengan penampilan cane. Cane irtik-irtik saka. Jadi tetaman megretut, maka kertas amplasnya tabuhnan lagi tanya kertas cane karena mirip ngan cane. Ya. Silakan. Dalam formulasi sedekah dari masjid di masa ada nasi goreng ke sedekah menuju dan satu sedekah memang sengaja sedekahnya membancing orang lain sedekah. Ya. Lid dakwah. Karena orang yang berbuat baik dengan kebaikannya terpengaruhi orang lain berbuat baik, maka pahala orang lain berbuat baik itu seperti orang yang memberi pengaruh. Jadi god hat tanya tak pengaruh gop berbuat baik nyan hana kira ria pengaruh gop. Hawai tak nejak masjid meno mengai oleh murid supaya murid pi bawawai ja. Terutama pimpinan pesantren awai dah tebi masjid. Murid kan ye mana kira-kira nyan ngeun dakwah. Awai tanjakan tu ke perhedon kepala pusut mengajar anak buah. Nyan ngeun mempengaruhi. Sebut dengan influencing method. Metode mempengaruhi orang lain. Yang god itu dakwah. Baik. Terakhir kunci kalimat ayat ni, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sehingga orang yang seperti disebutkan tadi, maka sekalipun banyak dia bersedekah, la yaqdiruna ala syai'in, dia tidak memperoleh apapun mimma kasabu, dari amalan yang sudah dilakukan, karena kata terhapus benar, yaitu ala sawabi syai'in, tidak memperoleh pahala sedikit pun mimma kasabu, dari apa yang sudah ia lakukan, wa amilu fid dunya, dan dari amal yang sudah dilakukan di dunia ini. Ketika diambil hasilnya hari akhirat, mau panen pahala, dia adalah gagal panen. Maka deh udah depu gagal panen. Pahala sedekah long ya Allah Taala, orang lain kan bagi-bagi long alam na, yang orang lain kai cok-cok dong. Nak kam sedekah kah? Nak pam sedekah di masjid. Oh hanale kah? Tapi ikah orangnya mihana umumkan susah ke. Kalau keba urung pegawai pengumuman, menang kira-kira. Jadi gepuo juga kepada ria'an nas. Jadi ke depan itu nggak mungkin kita baca lagi. Ada hadis Nabi yang pada hari kiamat kita mencari-cari pahala kita. Pahala sembahyang jamaah tak minta dia matabohnya. Oh nak kayak sembahyang jamaah kah? Nah, masjid dah, masjid jami' bahkan sembahyang jamaah. Mengageu layah tuan, ambak yah tuan ke leke. Kira-kira lagi nyanyi nak hadis ke. Oh dono pelumah buat tungku imam, buat tungku imam yak leke ke di. Hana bak lung ke Allah Taala. Hana le bak lung pahala. Yang nak bak lung urang yang ikhlas nyan nah, ini lung jo ju kes. Tapi yang hana yang pelumah tungku imam nyan ya serta tungku imam kah pat. Ya serta yah tuan ke leke pahala. Mempat na barang ke hana le. Inilah bahaya ria.
yang ditulis dalam kitab-kitab tasawuf, bahagian daripada sifat mazmumah. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.